Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Padini. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Kaidah Usul Syariah. Bab 1. Latar belakang. Kaidah dalam bahasa Arab artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan berbentuk jamak. Kaidah mufrad adalah kawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata al-irsyad, artinya pokok dasar atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara'. Titik tolak pengambilan dalil. Kaidah usuliyah adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nas yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesastraan Arab. Urgensi kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk mengganti ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa atau wahyu itu. Mengetahui kaidah usuliyah dapat memudahkan faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Dr. Beni Ahmad Sebani, MShi, mengumumkan bahwa kaidah usuliyah ini sangat penting karena kaidah usuliyah itu merupakan alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah usuliyah merupakan model utama memproduk fikih. Tanpa kaidah usuliyah, pengamanan hukum Islam cenderung belum semuanya mengelupas jenis suatu perbuatan. Kata tasyyi' berarti pembentukan jalan raya itu. Terdapat macam tasyyi', antara lain tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Tasyri' samawi yaitu peraturan perundang-undangan yang murni dari pembuatan hukum, yaitu Allah. Adapun tasyri' wad'i ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dimusnahkan oleh manusia yang didasarkan atau dengan provinsi tasyri' samawi. Dari definisi di atas, diketahui bahwa kaidah tasyri'iyah itu sangat berguna terutama dalam proses penyusunan undang-undang. Undang-undang ada dua macam, yaitu kanun tasyri'i, peraturan perundang-undangan, dan kanun ijra'i, peraturan prosedur. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari daruriyat, hajiyat, dan tashiyat? Apa saja contoh-contoh perkara dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengertian dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 2. Untuk mengetahui apa saja contoh-contoh daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Metode penelitian. Penyusun memakai metode studi literatur dan perpustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku tetapi juga dari media lain seperti perangkat media massa yang diambil dari internet. Bab 2. Pembahasan. Pengertian daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpengaruhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-daruriyat ini dalam buku usul fikih termasuk Asy-Syahibi membagi menjadi 5 buah, yaitu pemenuhan keperluan seperti perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan,
serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Kelima daruriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 5 daruriyat yang 5 itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 5 unsur pokok itu adalah baik, dan karena harus dikerjakan, pokok itu adalah tidak baik. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai 5 unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kesalahan bagi manusia. Bila salah satu tidak ada, maka hidup manusia akan terancam berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan yang akan membawa kepada kepunahan. Mengenai masalah urutan, pada ulama pendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas 4 yang di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas 3 di bawahnya, dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga ulama yang menganggap 4 dari 5 keperluan di atas, yaitu selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan masa yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dihadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi. Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mengakibatkan kepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang dibedakan al-daruriyat dengan al-hijayat adalah pengaruh kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaan dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Al-tahsiniyat adalah tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar tidak menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan sesuai agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelaparan. B. Contoh-contoh perkara daruriyat, hijayat, dan tahsiniyat. Contoh-contoh kebutuhan daruriyat dan dapat melayani sebagai berikut. 1. Kebutuhan dalam menjaga agama seperti mendapat ilmu keagamaan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Kebutuhan dalam menjaga jiwa seperti sandang, pangan, papan, eksistensi diri, dan kesehatan. 3. Kebutuhan dalam menjaga keturunan seperti pengeluaran perkawinan dan keluargaan. Kebutuhan dalam akal sehat seperti pendidikan. 5. Kebutuhan dalam menjaga keamanan seperti tabungan, investasi, dan asuransi. Contoh hajiyat. Pengeluaran zakat, infak, dan sedekah merupakan kebutuhan yang dapat mengalisasikan aspek ritual. Contoh tahsiniyat. Seorang individu yang telah mempunyai kendaraan dibenarkan untuk memiliki sebuah lagi kendaraan sekitarnya mempunyai keperluan dan kemampuannya. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kemasalahan tidak lebih dari 3 macam, yaitu kemaslahatan al-daruriyat primer, kemaslahatan al-hijayat sekunder, dan kemaslahatan al-tahsiniyat tersier. Kemaslahatan al-daruriyat adalah perlindungan dan kebutuhan yang paling penting dibandingkan kategori lainnya. Bila tingkat kebutuhan ini tidak memenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, bahkan kepunahan. Kemaslahatan al-daruriyat terbagi kepada dan
kelima harus lengkap. Bila salah satunya tidak ada, maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan yang akan membawa kepada kepunahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kualitas capainya keperluan dan perlindungan al-daruriyat seperti diuraikannya di atas tidak memadai kalau hanya pada tingkat standar, maka kualitas tersebut perlu ditingkatkan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Maka pada kesimpulan bahwa al-daruriyat al-khamsah perlu akan bergeser sedikit, bukan lagi hanya sekedar pemenuhan dan perlindungan keperluan dasari, tapi akan ditambah dengan meningkatkan dan pengembangan kepada dasariah sehingga mampu bertahan bahkan terwujud lebih tinggi dari seorang lain dalam persaingan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.